Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 5, latihan B dari buku paket halaman 214. Tuliskanlah matriks yang berkaitan dengan transformasi berikut. Yang A, matriks identitas ya. Berarti di sini kita punya matriks I ordo 2 kali 2. Nah, 1 0 0 1. Jadi ingat matriks identitas itu identik dengan angka 1 ya. 1 kali bilangan apapun ya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, sama halnya dengan matriks ya. Matriks identitas dikalikan dengan matriks apapun ya sama dengan matriks itu sendiri. Oke, kita lanjutkan soal yang B. Setengah putar terhadap titik pusat O 0,0. Transformasi setengah putar ya, itu identik dengan transformasi pencerminan terhadap sembarang titik. Atau di sini kita bisa langsung menggunakan pendekatan transformasi rotasi sebesar 180 derajat. Karena kan setengah putar itu sudutnya 180 derajat. Ya, masih ingat matriks berkaitan dengan rotasi? Tentu masih ingat ya. Jadi cos theta min sin theta cos theta. Cos min sin cos. Itu hukumnya wajib untuk dihafalkan, untuk diingat-ingat ya. Langsung ya. Jadi cos 180 derajat min sin 180 derajat sin 180 derajat cos 180 derajat. Nah, berapa cos 180 derajat? Dari trigonometri kita tahu bahwa cos 180 derajat itu sama dengan min cos 0 derajat. Ya, cos 0 itu 1, berarti min cos 0 ya sama dengan negatif 1. Min negatif 1, ini juga negatif 1. Selanjutnya sin 180 derajat itu sama dengan sin 0. Lah sin 0 itu sama dengan 0, berarti negatif 0 itu ya 0, di sini juga 0. Nah, ini adalah matriks yang dicari. Oke, lanjut ke soal C. Pencerminan terhadap sumbu X. Ingat, sumbu X itu adalah sumbu mendatar ya. Pola pembentukan bayangannya adalah posisi absis dan ordinatnya tetap ya, posisi X dan Y-nya tetap. Berarti yang jelas nanti pasti berkaitan dengan matriks identitas. Nah, saya tuliskan dulu matriks identitasnya 1 0 0 1 ya. Kemudian pada pencerminan terhadap sumbu X ya, posisi absis dan ordinatnya tetap, tetapi tanda dari Y, tanda dari ordinatnya itu diubah, maka di sini diberi tanda negatif. Nah, nanti kalau dikalikan dengan matriks XY, ya, itu hasilnya itu akan sama dengan matriks X negatif Y. Jadi kolom pertama ini sebenarnya miliknya X, ya. Kolom kedua ini miliknya Y. Gitu. Oke, kita lanjutkan soal yang D. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kalau pola pembentukan bayangan pada transformasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, itu posisi absis dan ordinatnya ditukar tempat. Ya, sementara tandanya tetap. Nah, maka nanti matriks transformasinya adalah 0 1 1 0 ya. Jadi kalau matriks identitas elemen-elemen pada diagonal utamanya ini sama dengan 1 ya. Sementara kalau di sini dibalik ya. Elemen pada diagonal samping ini disebut diagonal samping. Ya, ini kalau kita belajar tentang matriks, ini diagonal utama, ini diagonal samping. Nah, ini elemen-elemennya yang sama dengan 1. Supaya nanti kalau dikalikan dengan matriks XY, hasilnya adalah matriks YX. Gitu ya, dan tandanya tetap. Ya sudah, biarkan saja seperti ini. Ya, jadi ini adalah jawabannya. Sekarang kita lanjutkan soal yang E. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ya, kalau soal D, ini adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita tulis dulu. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X itu kan matriksnya adalah 0, 1, 1, 0 ya. Jadi posisi absis dan ordinatnya itu ditukar, sementara tandanya tetap. Nah, kalau pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X ya, posisi absis dan ordinatnya ditukar tempat, demikian juga tandanya juga diganti. Nah, maka di sini negatif 1, di sini negatif 1. Ini jawabannya. Ya, nanti kalau dikalikan dengan matriks XY, hasilnya adalah matriks negatif Y negatif X.
ya. Sekarang kita lanjutkan soal yang F. Rotasi terhadap titik asal O sebesar setengah pi radian atau 90 derajat. Nah ini gampang ya. Jadi menggunakan matriks cos theta min sin theta cos theta. Sama seperti yang tadi sudah kita bahas di soal B ya. Jadi ini juga langsung aja untuk soal yang F ya. Kita punya matriks cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat. Nah, berapa cos 90 derajat? Cos 90 itu 0 ya. Kalau sin 90 itu baru 1. Berarti kalau min sin 90 ya sama dengan min 1. Berarti di sini 1. Nah, ini adalah matriks yang diinginkan ya. Kemudian soal yang terakhir ya, yang G. Soal nomor 5 tentunya. Rotasi terhadap titik asal ya 0,0 sebesar min setengah pi radian atau min 90 derajat ya. Tetap kita menggunakan matriks rotasi, kita tulis apa adanya ya, berarti cos min 90 derajat. Lalu di sini min sin min 90 derajat. Lalu ini sin min 90 derajat cos min 90 derajat. Nah, dari trigonometri ya Dek ya, kita tahu cos min 90 derajat itu sama dengan cos 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu 0 ya sudah, berarti ini 0 di sini 0. Oke. Kemudian sin min 90 derajat. Dari trigonometri kita tahu hasilnya akan sama dengan min sin 90 derajat. Saya tulis ya. Jadi sin, ini kalau secara umum, sin min theta itu sama dengan min sin theta. Berarti kalau kita punya sin negatif 90 derajat itu sama dengan negatif sin 90 derajat. Jadi negatifnya itu seolah-olah pindah ke depan ya. Lah, sin 90 derajat itu sama dengan 1. Berarti min sin 90 derajat ya sama dengan negatif 1. Masalahnya di sini sudah ada negatif. Berarti kan negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif, maka di sini 1 gitu. Ya. Nah, di sini pasti 1. Kalau di sini ya berarti negatif 1. Ya. Karena kalau yang ini ada negatifnya, yang ini tidak ada negatifnya, berarti kan saling berlawanan tanda. Kalau ini plus 1 ya di sini min 1. Gitu aja gampangannya ya. Jadi ini adalah matriks yang dicari ya di soal yang G. Ini bukan D ya. Nah, ini adalah soal nomor 5G. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.